Halo Bapak Ibu sahabat Smart ASN, kembali lagi di Smart Question. Nah, kali ini langsung akan dipandu dengan saya Nuriana dan di sebelah saya Rahma Aji Santoso. Nah, kebetulan Mas Aji ini merupakan salah satu pemateri di SDS yang ke-7. Nah, Bapak Ibu sahabat Smart ASN, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Smart Question, jadi Smart Question ini merupakan salah satu program dari Smart ID yang akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di SDS sebelumnya. Nah, ayo siapa nih yang belum sempat atau belum pernah mengikuti kegiatan SDS atau program SDS dari Smart ID? Program SDS ini akan selalu rutin diadakan setiap hari Kamis pukul 9 hingga 11 siang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung aja untuk mengikuti sosial media kami di Instagram @smartid_, ataupun di TikTok @smartid_, ataupun di Facebook page kami di Smart_ID. Langsung aja nih, tanpa berlama-lama, karena udah banyak banget nih Mas Aji. Kita tuh menampung kurang lebih ada 2000 pertanyaan nih 2000. dari para Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang sudah mengikuti SDS ke-7. Nah, kalau SDS ke-7 ini temanya adalah konseptual penjenjangan kinerja berdasarkan Kemenpan RB nomor 89 tahun 2021 sebagai penguatan perencanaan melalui proses bisnis, pohon kinerja, dan cascading. Udah siap belum nih Mas Aji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat? Sangat siap dong. Nah, mantap. Lanjut aja nih, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke. Ini dari Bapak Endi Apandi di Snaker Banjar. Jauh-jauh nih Mas dari Banjar ikut SDS untuk tanya ke Mas Aji. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat perencanaan dalam proses penerapan standar pelayanan minimal bagi Dinas Tenaga Kerja di kabupaten atau kota dalam pelayanan kepada pencari kerja atau calon kerja migran di Indonesia. Gimana nih Mas Haji? Ya, jadi gini Mbak Yana dan Pak Pandia dari Disnaker Banjar. Itu kita harus merencanakan secara urut nih, Pak Pandi dan rekan-rekan semua. Dari atas sampai ke bawah, dari ujung sampai ke bawah. Bagaimana dari tujuan sampai nanti jadi kegiatan tuh. Dirigidkan. Sama kayak Bapak Ibu sekalian, kalau buat mie goreng tuh gimana step by stepnya tuh. Nah, itu harus clear. Nanti di subkegiatan dibuatkan SOP-nya, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja tadi. Nah, sehingga penerapan standar pelayanan minimal terkait dengan tenaga kerja tadi itu bisa clear. Nah, selama ini kan biasanya kita secara parsial Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung dibuat, padahal itu kondisi yang tidak ideal. Jadi seharusnya dibuat dengan ideal tadi, tujuan, bagaimana tujuan ke sasaran, bagaimana sasaran ke program sampai ke kegiatan, jadilah SOP-nya nanti. Itu kira-kira. Gitu ya. Berarti yang terpenting adalah SOP ya Mas Haji. Benar sekali. Nah, cakep. Pertanyaan yang kedua ini dari Mr. Takin, Takin. Mr. Takin. Oke, Pak Takin. Mas Haji, bagaimana menyelaraskan dokumen Renstra, IKU, dan target kinerja dalam penjenjangan kinerja? Apakah harus melihat dalam dokumen RPJMD dari instansi terkait? Bagaimana nih Mas Haji? Ya, baik, terima kasih Mbak Yana. Halo Pak Mr. Takin. Jadi begini Pak Mr. Takin, gimana caranya kita menyelaraskan dokumen perencanaan? Sebenarnya kan itu inti pertanyaannya. Tentu kita harus memperhatikan dokumen RPJMD-nya nih Mbak Yana. Karena kan itu level daerah ya. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan Renstranya. Nah, kita sandingkan tuh bagaimana visi misi, khususnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD itu mampu diterjemahkan ke dalam Renstranya perangkat daerah. Sasaran yang ada di RPJMD yang diampu oleh perangkat daerah Bapak itu menjadi tujuan yang ada di Renstra. Nah, sehingga itu relate, IKU-nya Bapak mengacu kepada apa yang ada di RPJMD sesuai dengan perangkat daerahnya Bapak. Nah, untuk targetnya pun begitu. Jadi tidak merumuskan ulang lagi. Sudah sama tuh, sudah clear. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika diturunkan ke bawah tadi, clear juga sampai subkegiatan. Nah, apa mintanya apa, terjawab semua, relate, berkesinambungan, nggak ada yang mau ke kiri, nggak ada yang mau ke kanan. Nah, selama ini kadang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, jadi tujuannya nggak tercapai, gitu kira-kira. Jadi harus tetap melihat pada RPJMD ya? Benar sekali. Bagus. Oke, lanjut nih, pertanyaan ketiga ini dari Ibu Santi Diskominfo. Halo Ibu Santi. Halo Ibu Santi. Nah,
Untuk tahapan penjenjangan kinerja, itu outcome maupun outputnya pada kegiatan, apakah indikator yang ada di Permendagri nomor 18 tahun 2020 ini bisa menjadi pedoman? Gimana nih Mas Haji? Bisa nggak nih jadi pedoman? Bisa dong. Wah, bisa. Bisa ya Bu Santi? Bisa. Saya jawab bisa itu sudah terjawab. Karena apakah indikator yang ada di lagi bisa menjadi pedoman? Bisa. Kenapa? Kenapa? Karena ke depan memang kita harus mencantumkan indikator di seluruh urusan gitu yang nanti akan ada di masing-masing perangkat daerah itu berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan tidak perlu lagi sulit untuk memetakan pakai indikator apa nih. Definisi operasionalnya seperti apa, formulanya seperti apa, tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Karena sudah ada di Permendagri 18 tahun 2020. Tinggal kita lihat ke situ, tinggal kita gunakan mana kira-kira yang bisa kita gunakan. Tapi kalau semuanya bisa digunakan, ya jangan diambil salah satu. Kira-kira gitu. Jos. Jadi tetap bisa ya untuk menjadi pedoman di Permendagri nomor 8 tahun 2021. Sangat bisa. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Ini dari Bapak Fardi. Apabila penjenjangan kinerja, proses bisnis dan cascading organisasi sampai dengan tingkat individu sudah terwujud dengan baik nih di suatu instansi pemerintah, apakah masih perlu adanya jabatan fungsional? Ya, ini pertanyaan yang memang berat, tapi akan saya jawab. Baik. Pak Fardi ya. Baik, salam kenal Pak Fardi ya. Oke. Jadi begini Pak Fardi, apakah memang tetap perlu jabatan fungsional? Maka jawabannya adalah perlu. Yang pertama karena ini mandat nasional. Nggak bisa dong kita tidak mengikuti apa arahan nasional, kan gitu. Yang kedua, tentu dalam hal ini agar lebih terukur lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tujuannya itu sebenarnya Pak Fardi. Maksudnya agar lebih kelihatan kinerja dari setiap masing-masing individu. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin apa yang sudah kita rumuskan di penjenjangan kinerja sampai nanti ke kinerja individu itu udah clear, udah terukur, udah tercapai, udah terserap dengan baik anggarannya? Itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, kalau belum, maka tidak bisa menjadi alasan kita untuk menolak adanya jabatan fungsional. Karena kalau kita tidak melakukan itu juga, maka pasti kita akan bertentangan dengan kebijakan nasional. Ini fatal. Itu kira-kira. Bagus, terima kasih Mas Haji. Sama-sama. Oke, ini lanjut nih, mungkin pertanyaan terakhir ya dari sesi. Oh, saya kira 2000 tadi betul. Oh iya, karena kita kan selektif ya Mas Haji ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya 2000 pertanyaan kita sampai subuh ya kita buat video ini. Nah, oke. Baik, pertanyaan terakhir ini dari DPMPTSP Kabupaten Tangerang. Dalam hal pemenuhan aktivitas yang terdapat dalam cascading oleh staf, ini adakah kewajiban atasan langsung untuk menanyakan sejauh mana pekerjaan pemenuhan cascading yang ditargetkan kepada individu staf yang bersangkutan? Gimana nih Mas Adi? Ya, jadi begini, Bapak Ibu yang ada di DPMPTSP Kabupaten Tangerang ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya kan poinnya, adakah kewajiban atasan langsung untuk menanyakan fardu ain? Kalau dalam Islam wajib pol itu Bapak sekalian. Karena kan dalam sistem Sakip ada tuh salah satu komponen itu namanya pengukuran dan pelaporan kinerja. Nah, kalau kita nggak melakukan pengukuran sampai dengan ke tingkat bawah, maka ini menjadi satu hal yang fatal. Kita tidak akan tahu kinerja masing-masing individu tadi atau sampai ke staf tadi. Gimana kita organisasinya bagus kalau orang-orang yang ada di dalam itu kinerjanya tidak terpantau atau tidak terukur, kan gitu sekalian. Seharusnya misalkan saya sebagai sekretaris melaksanakan tugas saya, tapi justru tidak dikontrol, tidak dimonitoring. Lah, gimana urusan rumah tangga nanti? Kan kira-kira seperti itu. Nah, itu penting Bapak sekalian. Itu kenapa sampai bawah? Itu kenapa ada penjenjangan kinerja 89. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya pada sesi SDS ke-7. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal, mungkin bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Dan langsung aja tanya karena kita mungkin akan ada sesi selanjutnya mungkin ya Mas Haji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, semoga penjelasan dari Mas Haji ini bisa langsung mencerahkan nih dari keluh kesah dari Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang masih bingung terkait cascading, penjenjangan kinerja dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sahabat Smart ASN juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube di Smart ID ini. Dan jangan lupa kita setiap hari Kamis akan selalu melaksanakan SDS, yaitu Smart Discussion Series untuk membahas mengenai instansi pemerintah atau peraturan-peraturan pemerintah terbaru. Nah, oke Mas Haji, terima kasih sekali lagi nih telah menjadi pemateri dan menjawab seluruh pertanyaan dari sahabat-sahabat Smart ASN. Mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.